Dibilang nekat sih memang agak nekat, tapi bagi saya kita kalau katanya kan nggak tahu sendiri. Jadi orang itu Mas kalau sudah berani berbuat, akhirnya otak ini secara naluriah ini mikir gimana caranya ini bisa bertahan. Kalau menurut saya di tempat udara panas, menurut saya itu wajib. Jadi tempat kita ini kan panas, kalau nggak kita close, bagi saya mending nggak usah pelihara sapi perah. Daripada nanti kita di situ malah terbantai dengan angka kematian sapi. Jadi balik modalnya belum, cuma nambah populasi sapinya yang lumayan banyak. Jadi keuntungannya nanti jangka panjang kita. Tadi berangkatnya misalkan di angka 80 ekor, sekarang tiba-tiba sudah jadi 125 ekor. Ya 40 ekornya itu yang jadi keuntungan nanti pada waktu besar kita jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Andri, nama usaha ini sementara saya pakai Evander Farm untuk sekedar identitas, biar ada namanya untuk dipanggil. Evander Farm. Lokasinya di daerah Mojokerto, tepatnya Gondang, Kecamatan Mojokerto, Jawa Timur. Saya mulai sekitar 2021 kalau nggak 2022. Covid kan kita banyak di rumah Mas. Jadi nggak tahu kok tiba-tiba timbul apa yang dikerjakan yang aman. Jadi awalnya kan hiburan aja. Nah, kita kan keluarnya juga terbatas. Akhirnya ya udahlah ke kandang aja, aman, nggak ke mall. Kayak gitu. Akhirnya kita beli beberapa ekor. Tapi waktu itu kita coba sapi pengemukan. Cuma setelah ada temen yang ngasih tahu, coba sapi perah, barangkali cocok. Nah akhirnya kita coba. Dari perbandingan antara sapi pengemukan sama sapi perah, akhirnya kita ambil keputusan ya udah kita coba perah. Jadi waktu itu dua-duanya sama jalan. Dalam evaluasi ternyata yang menguntungkan malah sapi perah. Jadi hiburan dapat, income juga dapat, dua-duanya akhirnya jalan. Ya bukan mahal, murah, karena hobi saya kan menghasilkan uang. Kalau dulu hobi saya mahal karena main mobil, motor, nah itu yang mahal. Mobil keluar dari dealer nggak pernah ada yang utuh Mas, kalau saya pegang itu selalu nggak ada kepuasan. Jadi saya ngupreknya mobil itu nggak sedikit biayanya, sampai ratusan juta itu. Sayang sekali gitu loh. Akhirnya coba kita alihkan ke hobi yang lain. Makanya ya inilah akhirnya ketemu di sapi nih, hiburan dapat, uang dapat. Akhirnya kan ya enak. Akhirnya hobi kan murah. Hobi nggak ngeluarkan uang tapi menghasilkan uang. Itu kayaknya nanti banyak yang mungkin akan meniru cara kita nanti. Hobi tapi nggak ngeluarkan uang, begitu Mas. Dulu sih saya pernah nyoba sekitar 15 ekor. Sapinya juga jalan, jadi sebagian lahan saya pakai domba, sebagian lahan saya pakai sapi. Saya evaluasi domba 15 ekor dalam waktu persis 1 tahun, itu jumlahnya tetap 15, tapi malah kecil-kecil. Jadi indukan mati, anaknya yang hidup, anaknya mati, indukannya yang hidup, terus kayak gitu. Secara profit nggak ada sama sekali, malah kita cenderung minus. Nah itu yang hobi mahal akhirnya saya sekalian ya udah salah satu biar kita fokus. Kan memang domba kan waktu itu coba-coba, anak kandang memang cenderung fokusnya ke sapi gitu ceritanya. Akhirnya ya udah sapinya yang kita teruskan sampai sekarang ini. Sapi yang malah saya evaluasi agak sedikit menguntungkan, kadang-kadang juga banyak menguntungkan. Tergantung apa ya, mungkin faktor rezeki dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Tapi yang namanya usaha ya seperti itu. Sebelumnya rata-rata limosin, sapi limosin dipotong. Kita pernah sampai punya 50 ekor waktu itu. Kebetulan yang menjadi masalah itu pasar kita. Kita kan orientasinya ke jualan ke ini Mas, Hari Raya Kurban, bukan ke jagal. Nah dari sekian banyak sapi, pasar kita yang masih belum tahu ini caranya habis gimana. Jadi setiap lebaran haji atau besaran itu lakunya paling sekitar 30%, tidak lebih dari itu. Jadi akhirnya nunda lagi jualnya tahun depan. Akhirnya kan kosnya semakin lama semakin membengkak, tidak tepat waktu. Alasannya di situ. Awal-awal
cuma 5 ekor saya. 5 ekor saya beli sapi betina. Kan di sini dulu kan ada tempat yang belum ada bangunan sama sekali, yang timbul rumput-rumput. Rencananya saya kasih sapi 5 ekor tanpa dipelihara, dilepas liar gitu aja. Awalnya gitu. Tapi ternyata sapi begitu saya liarkan, ini enggak mau makan ternyata. Enggak mau makan. Jadi akhirnya mau nggak mau ya kita benar-benar tanganin, kita kasih makan, ambil anak kandang. Waktu itu kan cuma sekedar kita liarkan gitu aja, tanpa anak kandang. Akhirnya kita ambil dari 5 ekor, akhirnya anak kandangnya kok ya sayang gitu loh. Akhirnya kita tambah sapi jantan. Setelah sapi jantan ya itu tadi alasannya, kelemahan kita waktu di pemasarannya kurang luas channel kita. Jadi menghabiskan stok itu selalu nggak bisa. Karena pasar di daerah kita, karena yang saya memang kurang paham pasar, nilai jualnya itu nggak cocok sama yang diinginkan konsumen-konsumen sekitar daerah kita itu. Jadi yang dicari orang-orang itu harga sekitar 20 sampai 23. Sementara yang kita punya harga 30 sampai 100 juta. Akhirnya nggak ketemu. Nah, tiba-tiba ada temen nyaranin coba perah. Akhirnya kita coba perah sampai sekarang ini dominan perahnya gitu. Dibilang nekat sih memang agak nekat. Tapi bagi saya, kita kalau katanya kan nggak tahu sendiri. Jadi orang itu Mas, kalau sudah berani berbuat, akhirnya otak ini secara naluriah ini mikir gimana caranya ini bisa bertahan. Jadi kita pikir sambil jalan, ndak angen-angen kita mikir diem, ndak. Akhirnya ndak berani. Begitu kita jalan, masalah timbul, nah itulah otak kita yang akan kita gunakan. Sejauh mana kita bisa memikir, sejauh mana kita bisa memanage, sejauh mana kita bisa bertahan dengan kondisi yang kita alami, masalah yang kita alami. Ya alhamdulillah kita dikasih pikiran untuk memikir, akhirnya sampai hari ini anggaplah 80% kita sudah bisa menangani secara keseluruhan, baik tentang kesehatan maupun kelahiran ataupun pendapatan susunya sesuai dengan target kita, malah lebih dari harapan kita, malah lebih. Kalau sapi perah kan gampang Mas, kita ngitungnya tiap hari. Jadi begitu ada kerugian itu segera ketahuan. Katakan satu hari target kita susu 18 liter. Kita tahu sapi ini satu harinya 18 liter atau secara keseluruhan. Secara keseluruhan kita satu hari dapat 1000 liter misalkan. Besok turun jadi 950 atau 900. Kita tahu penyebabnya, segera kita cari. Nah, kalau di sapi penggemukan, saya evaluasinya kan tiap 2 minggu sekali. Di saat 2 minggu ini kita nggak tahu trennya, dia naik apa turun. Begitu kita timbang 2 minggu sekali, tiba-tiba bobotnya ini turun. Nah, itu yang masalah besarnya di situ. Taunya setelah 2 minggu, padahal katakan kalau satu sapi, 1 bulan, sapi besar-besar itu uang makannya Mas ya, itu 50.000 per hari sama anak kandang dan lain-lain. 50.000 kali 50 ekor ya waktu itu ya, berarti kan 2,5 juta dikali 14 hari. Ruginya tahunya setelah 2 minggu, berarti 2,5 juta kali 14 hari, sekitar 40 juta atau 35 juta. Baru ketahuan. Beda sapi perah. Kalau sapi perah tiap hari langsung kelihatan, dan secepatnya besok udah pasti ketahuan, oh ternyata ini penyebabnya. Anak kandang kadang kasih makannya kurang dari berat yang kita anjurkan, baik rumput maupun konsentrat. Akhirnya segera kita penuhi. Lusanya lagi sudah balik normal sapinya itu. Kalaupun masih turun, berarti ada sapi yang sakit, yang anak kandang nggak tahu. Akhirnya kita cek setelah keseluruhan, nah ternyata ketemu langsung. Jadi nggak butuh waktu lama untuk mencari susu yang sempat turun dalam waktu 3 hari, akhirnya segera ketemu. Jadi pendapatan susu kan kita diambil setiap sore, jadi langsung ketahuan susu turun apa enggak. Untuk totalnya 125 ekor kalau nggak salah ya totalnya. Cuma yang sementara di perah itu ada sekitar 70 ekor. Jadi sisanya itu macam-macam, ada yang pedet, ada yang darah bunting, ada yang posisi dikeringkan, kayak gitu. 70 ekor kurang lebih total 1.200
1.200 liter ya per hari. Harga susu kita sementarakan diambil pengepul Mas. Jadi kita masih belum ke IPS sendiri karena kuotanya masih belum target, belum 1 tangki. Akhirnya diambil pengepul dulu, diambil 7.700 kita. Kurang lebih 8 jutaan satu hari. Saya sempat merasakan transisi. Jadi di tempat kita ini kan udaranya panas, cuma di ketinggian 100 mdpl. Pertama saya pakai kandang biasa konvensional, jadi masalahnya ternyata banyak. Jadi intinya sapi perah itu nggak mau tinggal di daerah panas. Akhirnya beberapa sapi tumbang sakit. Nah akhirnya kita coba sesuai habitatnya. Katanya sapi perah itu butuh udara dingin. Makanya kita pakai close house. Dari kandang konvensional ke close house ini saya rasakan banyak perubahan dan manfaatnya. Yang pertama, susu ada peningkatan 1 ekor kurang lebih 2-3 liter, mungkin bisa lebih. Terus keuntungan lainnya yang biasanya tenaga medis waktu panas itu, musim panas-panasnya itu hampir tiap hari itu datang ke sini silih berganti sapi yang butuh penanganan medis karena sakit. Begitu dengan close house sesuai dengan karakter sapinya, alhamdulillah sekarang cenderung aman. Jadi angka pengeluaran untuk medis sekarang jauh berkurang tiap bulannya. Close house itu kita dulu itu gimana ya, kita sedikit lihat ke ayam potong. Jadi ayam potong itu kan banyak yang close house. Kurang lebihnya ya seperti itu. Kita pakai blower. Blower ini kan cara kerjanya untuk menyedot amonia. Selain menyedot amonia, di ujung sana kita kasih cell deck atau cooling pad. Itu yang kita salurin air. Jadi selain nyedot amonia, blower ini nyedot air yang tadi semacam pengkabutan. Jadi cara kerjanya seperti AC. Akhirnya di dalam dingin sesuai dengan harapan sapinya mungkin kalau dia bisa ngomong. Jadi kita setel di angka 25 derajat di waktu siang. Tapi kalau malam bisa sampai 23 atau 22. Nah itu kita pasang otomatis. Begitu di 22 derajat, salah satu blower itu mati dengan sendirinya. Jadi bisa stabil di angka 22 maksimal paling dingin. Ini ilmunya dari mana ya? Ya karena banyak temen. Mungkin dari YouTube temen, akhirnya ya kita praktekkan tanpa melihat kurang lebihnya apa. Ya pokoknya kita begitu yakin bahwa hasilnya akan seperti ini, ya udah langsung kita coba. Sambil jarang belajarnya, nggak perlu belajarnya terlalu lama. Jadi belajar sebentar langsung jalan. Nah disitunya masalah muncul bisa cepet-cepet tertangkap. Kalau nggak masalah muncul kan kita nggak akan tahu kelebihan dan kekurangannya di mana. Kalau hanya kata orang kan kadang orang nggak mesti ceritanya bisa dilebih-lebihkan, bisa dikurang-kurangin. Kalau kita tahu sendiri kan baru kita yakin, oh ternyata gini, ya coba gini. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang udah sesuai dengan harapan kita. Sapi-sapi pada nyaman semua sekarang. Persisnya sih saya nggak ngitung persisnya, cuma beli gitu aja. Tenaga kita juga harian, tapi waktu itu saya pernah ditawarin teman untuk kapasitas 20 ekor, kalau nggak salah sekitar 40 juta. Itu sudah all in. Jadi kita hanya nyiapin tempat dan bangunan ya. Selebihnya yang berkaitan dengan terpal, cooling pad, blower, itu pemborong semua yang nanganin. Tapi saya kan nggak seneng dari sistem kayak gitu. Akhirnya kita cari orang yang bisa, yang nantinya jadinya sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita maunya kuat, tahan lama, nggak pakai dirubah lagi, bisa jadi seterusnya. Kalau 100 ekor kurang lebih ya 200-an mungkin. Kurang lebih segitu. Custom, ya custom. Jadi nggak ada standar dari tempat sapi, nggak ada. Kita banyak ininya malah dari ayam potong, cuma kita custom sesuai peruntukan. Balik modalnya ya ini, balik modal di aset sapi mungkin. Sapinya kan terus berkembang sapinya. Jadi anakannya ini nggak pernah saya jual Mas, jarang. Kecuali tempat kandang saya penuh baru saya jual sebagian. Jadi selama kandang cukup, anak-anak sapi ini akan saya besarkan semua. Kalau yang betina saya pakai regenerasi, kalau yang jantan kita besarkan sekalian, nanti kira-kira berat 500 atau pas hari besaran ya, hari raya apa itu, kurban, kita lepas biasanya kalau ada yang minat. Jadi balik modalnya belum, cuma nambah populasi sapinya yang lumayan banyak. Jadi keuntungannya nanti
jangka panjang kita. Tadi berangkatnya misalkan di angka 80 ekor, sekarang tiba-tiba sudah jadi 125 ekor. Ya 40 ekornya itu yang jadi keuntungan nanti pada waktu besar kita jual. Itu yang saya rasakan, memang benar-benar nggak bisa ditinggal. Akhirnya hobi yang lain malah saya tinggalkan. Jadi sekarang antara hobi dan kebutuhan nggak tahu ini yang mananya benar. Soalnya kadang anak kandang kita kasih SOP masih belum bisa menjalankan 100%. Jadi minimal kita setiap hari itu ada kontrol. Nggak tahu setengah jam atau 1 jam atau 2 jam itu mesti ada kontrol. Yang paling kita kontrol sapi ini kalau bisa jangan sakit keberlanjutan. Jadi begitu ada gejala langsung kita tangani. Gampang kok Mas, lihat sapi mau sakit itu. Cara paling sederhana, pakan yang biasanya habis, dia nggak akan habis. Hari pertama mungkin sisa 25%, hari kedua mungkin sisa 50, ya udah positif itu sapi akan sakit. Kalau kita tanganin saat itu juga, insya Allah 2-3 hari dia akan normal lagi, begitu. Saya selama ini sih pakai SMG. S20 saya. Semua pakai itu tanpa ada campuran apapun kecuali mineral saya tambahkan untuk ketahanan kaki-kaki. Selain itu rumput kita kasih tebon jagung yang matal. Jadi tebon jagung matal itu tebon sama jagungnya kita giling. Jagungnya sekalian yang tongkolnya itu kita giling. Jadi jagung matal itu di usia kira-kira 85 hari sampai 90 hari. Itu kita chopper, kita kasihkan sapi. Dari situ juga susunya lumayan bagus. Rasanya juga beda katanya sama pakan-pakan yang biasa odot atau pakcong atau rumput lapangan kayak gitu, beda. Rasa susunya beda. Katanya sih banyak yang peminat susu ya. Itu lebih gurih rasanya, lebih lemaknya lebih dapat katanya. Jadi masuk di speknya susu itu kan ada dari PS kita dituntut biasanya TS-nya kan harus bagus, harus tinggi, total solidnya itu sama TPC sama apa. Nah kita ini selalu berada di atas 12,8, 12,9, bahkan hampir 13-an setiap dites itu. Jadi agen-agen yang mengambil atau pengepul kalau ambil di sini itu senang. Kualitas kita lumayan bagus daripada pakan-pakan yang biasa. Jadi kalau sapi kita afkir ya larinya memang ke pemotongan, ke jagal kita jual. Nggak mesti, terkadang itu kalau ini kan kebetulan saya juga baru 3-4 tahun ya. 3 tahun, 4 tahun sudah ada yang jual. Kalau dari perah itu kan yang diharapkan kan kebuntingan Mas. Jadi setelah laktasi 1 itu menurut teori kita kalau bisa 6 bulan setelah melahirkan pertama itu harus bisa bunting lagi. Toleransi mungkin sampai 1 tahun itu harus bunting. Nah kalau lebih dari 1 tahun sapi ini nggak bunting, kita akan evaluasi susunya kira-kira turunnya sampai berapa, terus kegebongannya mereka sampai berapa. Nah di situ kita hitung kalau susunya dalam waktu 1 tahun kira-kira masih 15 liter itu akan masih kita tahan. Nah kalau sudah di bawah 10 akhirnya kan kosnya nggak nututin sama biaya pakannya. Akhirnya kalau sapinya sudah gemuk kita jual dengan harga yang cukup tinggi, akhirnya kita lepas, kita ganti bibitan yang baru biar nggak berdampak panjang, nggak terlalu membebani ke produksi sapi yang lain rata-ratanya. Stresnya selain anak kandang, kadang-kadang sapi pas mau lahiran. Jadi saya itu kasihan sama anak-anak, kerjanya kan pagi jam 4 harus bangun, sementara mereka itu tidurnya juga malam-malam. Akhirnya pada waktu sapi mau melahirkan ini cenderung saya tangani sendiri, saya pantau lewat CCTV. Jadi saya tiap malam kalau ada sapi mau lahir itu sering melekan. Kadang stresnya ya pas capek mau tidur nggak bisa karena ada sapi yang mau melahirkan. Soalnya kalau sampai nggak ketolongan risikonya besar Mas. Sapi mau melahirkan nggak ketolongan. Rata-rata sapi perah itu lahirnya harus ditarik, nggak bisa lahir secara alami setelah normal begitu. Jadi saya pantau sendiri malam kalau memang benar-benar sapi ini positif sudah melahirkan, kelihatan kakinya, anak-anak saya telepon, ini sapinya melahirkan, mereka tinggal nolongin. Senengnya ya apa ya, dapat hiburan pas habis melahirkan itu kan ada pedet kecil-kecil itu kadang
apa ini yang bisa layarnya bagus, kita kasih bibitan yang Belgian Blue yang sekarang jadi incaran orang-orang itu, ya itu aja senangnya. Sama tiap hari dapat uang tentunya yang paling seneng. Jadi tiap hari sumbernya kelihatan, oh satu hari dapat sekian, oh hari ini dapat sekian, ya udah itu aja nikmatnya. Secara keseluruhan, kalau pakan sih untuk sentrat rata-rata sehari saya kasih 10 kilo. Konsentrat 10 kilo, sekarang di angka 4.150, tinggal ngalikan aja. Terus untuk jagung matal kita beli 800 sampai 1.000 rupiah per kilo. Rata-rata sapi habisnya tiap hari 38 kilo, tinggal dikalikan itu aja. Kurang lebih kalau pra produktif 75.000 sampai 85.000 per sapi, 75.000 sampai 80.000 per hari. Kalau keluarnya 17 kan berarti tambah 50.000. Ya ada keuntungan satu ekor satu hari 30.000 sampai 50.000 lah satu ekornya. Plus untung pedetan, nanti kalau besar dijualnya lumayan mahal. Sederhana, yang repot itu kan yang tukangnya, bukan kita. Kita ada uang ya udah tinggal bayar aja, ngapain repot. Pak, mintanya seperti ini, nanti di waktu pengerjaan ada yang kurang cocok, udah Pak kayak gini aja Pak, sesuai selera kita, itu aja. Repotnya di mana coba? Repotnya yang cari uangnya aja repot. Kalau sudah ada ya berarti nggak repot. Total 6 orang, harusnya 7, yang satu ini baru resign, akhirnya tinggal 6 orang. 3 orang kita khususkan untuk merah, yang 3 orang untuk kasih sentrat, kasih rumput, kasih bersih-bersih kandang, itu aja. Karena kan di tempat kita nggak kan pangarit, jadi tebonnya kadang kita beli, kadang dari sawah sendiri, tapi orangnya beda, bukan anak kandang yang ngerjain, beda orang. Sebelum di sapi ini saya kerja ini pakai angkutan truk. Jadi apa ya? Ya pemiliknya saya. Sebelumnya itu saya jadi salesnya sebelumnya itu. Bapak saya dulu petani atau pengusaha tebu ya waktu itu ya. Tapi saya sempat menyimpang. Jadi saya kerja pertama itu begitu saya lulus sekolah, saya kerja jadi sales. Ya kan orang tua di pertanian, saya kan jadi sales. Berarti kan nggak nerusin usaha gitu loh. Setelah kuliah, dulu itu sekolah di Gondang sini juga kan 2 tahun, kelas 1 sampai kelas 2, akhirnya nggak naik. Terus pindah ke kampung halaman di daerah Krian sana, akhirnya saya pindah. Nah setelah itu maksa kuliah, ya akhirnya sampai lulus meskipun dengan keterpaksaan. Saya ambil ekonomi di UPN Veteran Surabaya. Terlalu sempit lapangan pekerjaan, jadi waktu itu setelah lulus saya nggak bisa nyari kerja. Akhirnya kerja seadanya. Waktu itu salesnya apa ya, kerja di Tempo, jualan kayak Emma Vuitton, Botrek, ke pasar-pasar gitu Mas dulu pertama. Awal-awal meniti karir itu ke pasar, habis itu saya coba kerja 9 bulan, akhirnya saya resign. Pingin cari tantangan baru, karena kan masih bujang. Pindahlah saya ke Indomobil, ke dealer truk, tepatnya Hino. Saya pindah ke situ, jualan truk sampai 13 tahunan mungkin. Jadi saya jadi sales 9 bulan plus 13 tahun, kurang lebih 14 tahun ya. Tapi di waktu saya jadi sales, mungkin karena darah wirausaha dari keluarga ada, saya tidak puas. Cuma sales saya nggak puas. Jadi istilahnya orang menyelam sama minum air. Selain sales saya sudah punya sampingan. Saya beli truk jelek-jelek gitu untuk kerja. Yang penting bisa kerja aja, yang penting untuk melatih mental. Nah dari situ ternyata yang justru larinya kenceng malah yang wirausaha saya. Nah di saat dua-duanya ini kenceng, saya bingung juga waktu itu, sehingga saya harus milih salah satu antara berkarir di wira swasta atau jadi selamanya jadi sales. Karena waktu jadi sales itu saya paling susah naik jabatan, dan memang nggak mau. Orangnya ini kan susah diatur Mas, paling susah diatur. Saya paling susah diatur. Tapi sales itu kan yang penting kita ini targetnya tercapai atau malah berlebihan, ya itulah tujuan utama saya.
Jadi kita sebagian kita makan, sebagian kita buat nambahin modal terus. Akhirnya di saat bersamaan dua-duanya ini berjalan pesat, sehingga saya harus memilih mana yang harus saya tekuni. Kalau dua-duanya saya nggak mampu karena terlalu banyak yang dikerjakan. Akhirnya milih wira swasta. Jadi dulunya saya jadi sales jual mobil, sekarang saya bisa beli mobilnya sendiri. Saya beli sendiri akhirnya. Dan itu waktu jadi sales juga sudah beli mobil. Jadi jualnya nggak ke orang lain, jual ke diri sendiri, saya pakai sendiri. Nah akhirnya ya ini sampai ke dunia sapi, ceritanya kayak gitu, coba-coba asalnya. Berhasil, alhamdulillah. Jadi menurut saya, untungnya Close House ini sapi cenderung aman, cenderung nyaman. Jadi maunya sapi ini kan menghindari stres, Mas. Terutama karena masalah cuaca. Itu yang menyebabkan sapi ini gampang sekali terserang penyakit karena stres. Habis dingin, panas, habis dingin, panas. Itu sering sapi tumbang. Nah, dengan adanya Close House ini, sapi cenderung dapat suhu yang stabil tanpa ada perubahan. Habis dari panas ke dingin, tapi di posisi kandang ini posisinya tetap stabil, dingin terus. Nah, mungkin berat di biaya awal mungkin. Tapi kalau memang sapi mau dijadikan alat bisnis, ya kalau saya mending sekalian modal besar, tapi usaha ini tetap berjalan dengan lancar. Bagi saya begitu. Ya kembali lagi ke rezeki ya. Kalau kita secara teori sih untungnya lumayan. Cuma terkadang kalau kontrol kita kurang atau ABK kita yang kurang kontrol, ruginya hanya di sapi sampai jual paksa. Jadi sapi sakit, sulit disembuhkan, mau ndak mau akhirnya kita jual dengan rugi 50%. Itu aja resikonya, yang lain ndak ada. Kalau bisa mengatasi angka jual paksa, udah 100% orang pasti tertarik dengan sapi perah. Kalau menurut saya di tempat udara panas, menurut saya itu wajib. Jadi tempat kita ini kan panas. Kalau enggak kita close, bagi saya mending nggak usah pelihara sapi perah. Daripada nanti kita di situ malah terbantai dengan angka kematian sapi. Kalau udara dingin mungkin close nggak wajib ya. Kalau di tempat kita ini suhunya di atas 30 derajat, itu menurut saya wajib. Kalau memang mau eksis di dunia sapi perah ya. Kalau di daerah yang dingin mungkin enggak harus. Intinya sapi ini kan harus nyaman, enggak boleh stres. Kalau stres itu sapi beda sama orang. Kalau orang kan bisa dibuat pelampiasan kemana. Sapi kan nggak bisa sapi. Monggo, yang penting kita sesama peternak kan harus saling berbagi ilmu. Jadi apa kelebihan dan kekurangan Close House mungkin bisa dilihat secara fisik, jangan hanya cerita. Jadi kalau ada teman-teman yang mau datang, monggo kita sharing-sharing, kita bagi ilmu. Kita sendiri kan juga baru belajar, Mas, belum bisa dikatakan senior, baru 3-4 tahun, masih banyak belajar dari teman-teman kita juga. Saya Andri dari Evander Farm yang bertempat di Desa Telase, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.